Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Rustam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berbeda pendapat. Etika berbeda pendapat ada dua. Yang pertama itu menghadapi perbedaan pendapat, yang kedua itikaf. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai menghadapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan karena manusia dianugerahi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dua sahabat untuk pergi ke Al-Bani Al-Quraisy. Nabi memerintahkan kedua sahabat itu untuk tidak sholat asar setelah mereka disuruh sholat apabila sudah sampai di Bani Al-Quraisy. Bani Al-Quraisy. Sedangkan kedua sahabat itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang sholat sebelum sampai di Bani Al-Quraisy, dan ada salah seorang sahabat Nabi yang mengikuti perintah Nabi, yang mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat itu sholat asar ketika sampai di Bani Al-Quraisy. Setelah keduanya melaksanakan misi, kedua orang sahabat itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu perbedaan pendapat mereka yang mereka alami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pendapat keduanya. Hal itu dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalam surah Al-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Pada prinsip Al-Quran membolehkan dialog, tetapi harus dengan cara yang baik dan beradab. Sebuah dialog tidak jarang melahirkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang dilakukan dengan cara yang tidak beradab akan melahirkan debat kusir. Hal ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang pertama memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan. Yang kedua, saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Yang ketiga, saya memberikan jaminan rumah di tengah surga, di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Selanjutnya, ikhtilaf. Ikhtilaf pertama yang terjadi di kalangan sahabat adalah tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jumhur sahabat meyakini dan ikhlas melepas kepergian sang Nabi menuju kehariban ilahi Rabbi. Umar bin Khattab bersikeras dan menentang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggal. Dia menjulurkan pedangnya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal. Lalu keluarlah Abu Bakar berdiri seraya berkata, Barang siapa yang menyembah Muhammad adalah sia-sia, karena Muhammad telah tiada. Sesungguhnya, barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, sesungguhnya Tuhannya Muhammad tidak pernah mati. Selanjutnya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang terhadap ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Imran ayat 159.
memperkuat peringatan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan sabda beliau, janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan berselisih. Terima kasih, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi mengenai perbedaan pendapat. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan dan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.